Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang syarat-syarat hewan untuk kurban. Syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk hewan kurban? Dan adakah batasan usia hewan tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, kurban dapat diartikan sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih hewan ternak seperti kambing, domba, sapi maupun unta. Hukum kurban adalah sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Ibadah kurban dilakukan pada hari raya Idul Adha. Kurban adalah ibadah yang sangat dianjurkan dan memiliki dampak sosial, karena daging hewan kurban dapat diberikan kepada orang yang kurang mampu. Setidaknya dalam kurun waktu setahun sekali orang yang kurang mampu dapat merasakan daging hewan kurban. Ini merupakan bentuk kebaikan dari orang yang berkurban atau disebut mudhohi, untuk menolong sesama, terutama kaum muslim yang membutuhkan protein dari daging hewan kurban. Sedangkan hukum kurban adalah sunnah muakkad, atau sunnah yang dikuatkan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. Namun, sebelum membeli hewan kurban untuk disembelih, wajib bagi umat Islam untuk mengetahui apa saja syarat-syarat hewan yang layak dan diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Berikut penjelasan mengenai syarat-syarat hewan untuk kurban. Yang pertama adalah, hewan ternak. Jenis hewan kurban adalah salah satu yang wajib diperhatikan, yaitu wajib hukumnya, menyembelih hewan ternak sebagai hewan kurban. Seperti unta, sapi, kambing atau domba. Yang kedua, usia hewan harus mencapai usia minimal yang ditentukan syariat. Memperhatikan usia hewan kurban juga merupakan hal yang wajib. Syarat usia untuk sapi atau kerbau minimal 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga, untuk unta minimal berusia 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6, untuk domba berusia 1 tahun atau minimal berusia 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba berusia 1 tahun, dan untuk kambing minimal berusia 1 tahun dan telah masuk tahun kedua. Yang ketiga yang harus diperhatikan untuk hewan kurban adalah harus sehat, bebas dari cacat dan penyakit. Sebelum membeli hewan kurban, perlu diperhatikan kondisi fisik hewan tersebut. Hindari kondisi fisik cacat seperti hewan yang buta, sedang sakit, kaki pincang dan hewan yang tergolong sangat kurus. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban, yang matanya jelas-jelas buta, yang keadaannya jelas-jelas dalam keadaan sakit, yang kakinya jelas-jelas pincang, dan yang badannya kurus tak berlemak. Hadis riwayat Tirmidzi. Berikutnya adalah hewan yang tidak memakan najis. Hindari memilih dan menyembelih hewan yang sudah lama terkurung dan akhirnya hewan tersebut memakan kotoran, karena hal itu dapat membuat hewan tersebut sakit dan dapat menyebarkan penyakit. Selanjutnya adalah ketentuan pembagian hewan kurban. Berkurban dengan seekor kambing atau domba diperuntukkan untuk 1 orang, sedangkan unta, sapi atau kerbau diperuntukkan untuk berkurban 7 orang. Kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah seekor unta untuk 7 orang, dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu menyembelih kurban dimulai seusai salat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Anak-anakku sekalian. Perintah kurban tidak lepas dari kisah yang begitu kuat tentang keimanan sepasang ayah dan anak, Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Saat Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, dan dilakukan olehnya, itu merupakan bentuk ketaatannya kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa itu pula yang mendasari ibadah kurban yang dilakukan umat muslim hingga kini. Sedangkan perintah bagi umat Islam untuk berkurban, tertera dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 34. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah hai Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dan dalam surat Al-Kautsar, juga jelas perintah Allah untuk berkurban. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Al-Kautsar, ayat 1 dan 2. Juga terdapat dalam surah Asy-Syaffat ayat 102.
Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Surah Asy-Syaffat ayat 102. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini tentang syarat-syarat hewan untuk dijadikan hewan kurban. Dan dalil-dalil tentang kurban. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita serta dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.